بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر الحاضرين jamaah Masjid Al-Muhajirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ke dalam pembahasan di dalam surah Abasa. Surah Abasa. Siapa yang megang HP boleh silahkan dibuka Quran di smartphone-nya. Surah Abasa ini adalah surah berkenaan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya izin dulu. Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada pemuka Quraisy. Yang di sana di antaranya adalah ada Abu Jahal bin Hisham, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, di antaranya juga ada Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah para pemuka-pemuka Quraisy yang mana ada momentumnya. Sebelumnya mungkin mereka nggak bisa berkesempatan untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lagi momentum untuk menjelaskan kepada mereka. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, ya, seorang yang tidak bisa melihat. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arsyidni. Ya Muhammad, arsyidni. Wahai Muhammad, bimbinglah aku." Seketika itu Nabi Muhammad wajahnya langsung berubah. Ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam lagi menjelaskan kepada para pemuka Quraisy yang diharapkan keislamannya. Yang mana ketika pemuka Quraisy ini masuk Islam, otomatis orang-orang Quraisy seluruhnya mungkin akan masuk Islam semua. Karena ketika petinggi-petingginya sudah masuk Islam, otomatis anak buahnya tentu akan mudah lagi masuk Islam. Maka diharapkan sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sedang mengajak mereka untuk masuk Islam. Ternyata tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum yang beliau tidak tahu karena tidak bisa melihat. Kalau seandainya beliau Abdullah bin Maktum ini tahu, seandainya beliau tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sedang mendakwahi para kafir Quraisy ketika itu atau pemuka Quraisy ketika itu, mungkin tidak akan langsung diinterupsi, tapi tidak tahu. Wajah Nabi Muhammad SAW yang ketika itu kata ulama tafsir mengkerut, dahinya mengkerut. Kemudian akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung judgment, ya. Jadi pakai kata ganti ketiga. Dia yang berbuka masam, bukan wahai engkau Muhammad yang berbuka masam. Tidak begitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menegur nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata yang sangat lembut sekali dan indah sekali. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa setiap nabi dan rasul itu maksum dari dosa-dosa besar. Tapi tidak maksum dari kesalahan-kesalahan kecil. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur ketika pada saat itu mengharamkan budaknya. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Ketika itu Hafsah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggauli Maria Kiptiyah. Kemudian kata Rasulullah, saya tidak berjanji tidak akan menggaulinya lagi. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin hanya kesalahan sepele. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengizinkan di antara sebagian para sahabat untuk tidak berperang. Kemudian Allah menegurnya. Afallahu ank lima adzinta lahum. Allah di sini pakai kata afallahu ank. Allah telah memaafkan engkau. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menegur sudah maafin duluan. Luar biasa. Afallahu ank lima adzinta lahum. Mengapa engkau izinkan mereka? Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak maksum daripada
kesalahan-kesalahan kecil, tapi langsung ditegur. Sebagian ulama bilang seperti Al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, Nabi SAW bahkan tidak melakukan dosa-dosa kecil. Tapi beliau terkadang melakukan khilaful aula, melakukan perkara yang tidak lebih utama. Sebagai contoh tadi, utamanya adalah tetap menjawab dari panggilan Abdullah bin Maktum. Lebih utamanya. Tapi beliau meninggalkan perkara yang lebih utama, khilaful aula, bukan sampai derajat kepada dosa kecil. Sebagian ulama bilang begitu dalam rangka kehati-hatian. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah engkau bahwa dia itu datang ingin membersihkan hatinya. Makanya Abdullah bin Maktum ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Maktum ini dikatakan kepada Nabi, "Marhaban biman 'atabani fihi rabbi." Selamat datang wahai orang yang Allah telah menegurku denganmu. Nah, kira-kira gitu. Tapi bukan dalam rangka mengejek, tapi senang dengan kehadiran Abdullah bin Maktum. Sampai-sampai beliau dipercaya untuk menjadi muazin kedua setelah Bilal bin Rabah. Jadi kalau azan subuh di zaman sahabat itu dua kali. Yang pertama ketika fajar kadhib itu di waktu ketika salat tahajud. Yang kedua adalah fajar shadiq, yaitu ketika azan subuh beneran. Nah, azan subuh yang menggunakan azan adalah Abdullah bin Umi Maktum. Beliau juga radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW 2 kali perang meninggalkan kota Madinah, siapa yang diamanahi untuk menggantikan posisi Nabi ketika di Madinah untuk menjaga kota Madinah adalah Abdullah bin Umi Maktum. Luar biasa. Jadi sangat dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian, au yadhakara fatanfa'ahu dzikra. Nanti dia akan mengingat. Mengapa di sini Nabi SAW tetap ingin fokus kepada orang petinggi Quraisy? Karena Abdullah bin Maktum itu sudah muslim. Ketika datang dia sudah dalam keadaan muslim. Maksud Nabi mungkin nanti saja dulu. Ini saya mau fokus di sini dulu, nanti sebentar lagi kira-kira begitu. Padahal beliau tidak tahu bahwa Nabi SAW berbuka masa kemudian nggak tahu. Orang nggak ngelihat. Kan gitu. Bahkan seandainya bila mana Nabi SAW itu lebih buruk lagi perilakunya kepada Abdullah bin Umi Maktum, mungkin beliau tetap tidak tahu. Karena beliau tidak bisa melihat. Tapi begitu amanahnya Nabi Muhammad SAW, tandanya Al-Quran ini bukan semata-mata buatan beliau, bukan buatan beliau sama sekali, hanya adalah ciptaan Allah murni, maka beliau tetap mengutarakan ayat ini. Bisa saja beliau tidak menyampaikan ayat ini, bisa saja. Ini kan ayat bentuknya celaan, jatuhnya kan. Bisa saja beliau tidak menyampaikan ayat ini, tapi saking amanahnya beliau, dan saking ini adalah ayat yang berkenaan dengan amanah ya. Jadi beliau tetap menyampaikan ayat ini. Amma man istaghna. Ya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, yakni pembesar kafir Quraisy. Mereka itu biasanya kalau orang-orang sudah besar, itu biasanya tidak butuh lagi dengan siraman-siraman rohani. Mereka menyepelekan dibandingkan orang-orang yang fakir dan miskin. Ketika mendengarkan petua-petua agama, mereka hatinya mudah luluh. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Wa huwa yakhsha. Dia datang dalam keadaan takut. Maksudnya seperti apa? Maksudnya dia takut. Dia menuntut ilmu supaya menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bertambah ilmu tapi tidak bertambah rasa takut kita, maka sia-sialah kita menuntut ilmu. Maka kata para ulama, ada ilmu khasyatullah, sebagaimana kata Imam Ahmad, ilmu itu berbanding lurus dengan ketakutan kepada Allah. Kalau kita sudah tambah ayat ke otak, tambah dalil ke otak, tambah ilmu ke otak, maka semakin jauhlah kita kepada kemaksiatan. Kalau justru semakin dekat kepada kemaksiatan, berarti ilmunya salah. Ada yang salah dalam ilmunya. Ilmunya tidak menambah hidayah kepada dirinya. Ya. Makanya kita minta terus hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talahha. Justru engkau wahai Muhammad justru malah berpaling darinya. Kalla innaha tadhkirah. Maka inilah peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Siapa yang mengambil peringatan maka ia akan baik begitu. Barang siapa yang menghendaki tentu ia akan memperhatikannya. Fihi suhufin mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, di sini Allah berbicara tentang Al-Qur'an. Yakni Quran adalah kitab yang mukarramah, yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah. Yang mana tinggi lagi suci. Maka kata para ulama, kalau Quran sedang berada di tumpukan-tumpukan lemari, maka dia hendaknya taruh paling atas karena dia marfu'ah. Tidak boleh ada benda yang di atas Al-Qur'an. Mutahharah, dan dia harus dipegang dalam keadaan suci. Mutahharah. Bi aidi safarah, yang mana penyampainya adalah para malaikat, yaitu di antaranya malaikat Jibril alaihissalam. Kiramin bararah,
yang dia maha mulia lagi penuh taat kepada Tuhannya. Kemudian di sini Allah menjelaskan tentang kafir Quraisy, ya. Qutilal insanu ma akfarah. Sesungguhnya manusia itu benar-benar binasa. Di sini al-insan maknanya adalah orang-orang kafir musyrik Quraisy ketika itu. Binasa atas apa yang mereka kufurkan, atau sungguh benar-benar kufur mereka. Celakalah gitu. Min ayyi syai'in khalaqa. Di sini Allah ingin menunjukkan betapa besar kuasanya ketika menciptakan mereka. Disuruh fikir, dari apa mereka diciptakan? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Enggak. Di antara kita tidak ada pernah orang yang menciptakan dirinya sendiri. Apakah di antara kita ada pernah yang mengaku saya menciptakan diri saya sendiri? Tidak ada. Sini Allah mengajak kita untuk berpikir. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari air hina dia diciptakan. Ya. Min nutfah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, apa yang ingin manusia sombongkan, sedangkan dia dikeluarkan dari 2 jalur kencing. Maksudnya gimana? Ketika ia air mani keluar dari jalur kencing ayahnya. Ketika dia lahir, dia keluar dari jalur kencing ibunya. Dari 2 jalur kencing. Sehingga tidak ada yang pantas kita banggakan. Summa sabila yassarah. Kemudian di jalannya dimudahkan. Artinya kata Allah di sini maksudnya adalah setiap orang yang sudah ditakdirkan masuk surga, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Begitu pula sebaliknya. Summa amatahu fa aqbarah. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Di sini Allah menggunakan kata fa. Fa di sini maknanya adalah kemudian. Kemudiannya langsung setelah fi'il. Maknanya ketika orang meninggal maka hendaknya langsung dikuburkan. Jangan ditunda-tunda. Misalkan in case ada keluarga kita meninggal di rumah, kemudian orang di rumah jangan dikuburin dulu, tunggu datang dulu nih anaknya, belum sempat nyium. Nah, enggak seperti itu, langsung dikuburkan. Pada saat itu juga. Bahkan para sahabat yang meninggal, malam itu juga dikuburkan. Tidak ditunggu-tunggu sampai besok. Karena hak mayit dia merasakan kesakitan ketika jasadnya belum dikuburkan. Kemudian di sini Allah katakan, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian jika dia menghendaki maka dia akan mengembalikannya, membangkitkannya kembali. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali tidak, kalla. Sesungguhnya manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lam yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Allah di sini menyuruh kita untuk melihat makanan kita. Maksudnya gimana? Makanan yang berada di depan kita, apapun makanannya, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun jasa manusia terhadapnya. Tidak ada satupun di antara makanan kita yang kita menciptakan sendiri. Nggak ada. Contoh, sebuah apel misalkan. Apel itu berasal dari mana? Berasal dari pohon apel. Pohon apel berasal dari mana? Berasal dari tanah. Pohonnya milik Allah, tanahnya milik Allah. Ketika pohon itu tumbuh, datang melalui air. Airnya milik siapa? Milik Allah juga. Semuanya milik Allah. Semuanya Allah menciptakan. Kita tidak ada yang menciptakan satu makanan pun di dunia ini. Adakah kita yang pernah menciptakan makanan? Tidak ada. Tidak ada. Memproses iya, tapi menciptakan. Bahkan dalam prosesnya itu pun atas kehendak Allah. Seandainya Allah tidak menjadikan kita memprosesnya, kita tidak akan pernah bisa memprosesnya. Ya. Disuruh lihat makanan kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababna al-ma'a sabba. Di sini Allah katakan, kamilah yang telah mencurahkan air yang melimpah dari langit. Allah yang menciptakan air untuk menjadikan pohon yang tandus menjadi tumbuh kembali. Tsumma syaqqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami membelah daripada tanah tersebut sehingga muncullah tanaman-tanaman. Fa ambatna fiha habba. Maka dari tanaman itu diantaranya ada biji-bijian, wa inaba wa qadba, ada anggur, juga ada sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla. Ada pohon zaitun, ada buah kurma. Di sini Allah banyak menyebutkan tentang komoditas-komoditas yang tidak ada di Mekah. Tandanya Al-Quran mukjizat. Sedangkan Nabi SAW belum sampai jauh, bersafar jauh. Paling jauh Nabi SAW itu bersafar ke negeri Syam. Belum sampai ke negeri Mongol, belum sampai ke negeri India, belum. Tapi Allah di sini menyebutkan tentang komoditas-komoditas yang ada di belahan negeri bumi lainnya. Yang di Mekah belum ada. Makanya tadi wajar. Umar bin Khattab bingung. Abba itu apa?
Sedangkan mungkin Nabi Muhammad SAW belum tahu itu Abba sebenarnya apa. Kalau tidak dikasih tahu Allah. Karena 40 tahun di Mekah, tidak ada itu rumput-rumputan Abba. Kecuali hanya di pinggir-pinggiran Arab, negeri Arab. Yang hanya tahunya orang-orang Badui. Ya. Kemudian di sini Allah katakan, وَحَدَائِقَ غُلْبَةً, dan kebun-kebun yang rindang. وَفَاكِهَةَ وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Yakni kalau fakihah itu adalah fakihah buah-buahan untuk makanan kita, manusia. Kalau abba itu untuk rumputan makanan hewan ternak. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ, nanti akan datang ketika hari kiamat suara pekikan yang sangat dahsyat. Pekikan, ya, seperti guntur yang sangat dahsyat, yang volumenya itu sudah ada tidak batasan lagi. Ya. Yang mana kaum Samud, begitu pula kaum Lut, kaum Lut itu pun merasakan rasa pekikan sampai meninggal dunia. Saking kerasnya pekikan suara tersebut. Ya. Nah, ini adalah di antara suara siapa? Malaikat. Di antara suara malaikat yang memekik suara tersebut. Sampai manusia meninggal dunia. Kemudian di sini Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nanti setiap orang yang mencintai dan dicintai akan terpisah dan mereka akan memisahkan diri, saling melarikan satu sama lain. Wa ummihi wa abihi, antaranya ibu dan anaknya, bapak dan anaknya. Wa sahibatihi wa bani, suami istri. Kemudian anak, begitu pula saudara, kakak, beradik. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk memiliki perkara masing-masing. Wujuhu yawma idzin musfirah. Nah, sebagian di antara mereka orang-orang beriman ada yang wajah-wajahnya berseri-seri. Padahal pada saat itu orang pada ketakutan. Tapi sebagian dari orang beriman mereka berseri-seri wajahnya. Kok bisa? Dhahikatun mustabsyirah. Mereka berwajah ria, tertawa. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Sebaliknya, Allah di sini menggambarkan wajah-wajah orang kafir yang penuh debu. Maksudnya debu apa? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh makhluk hidup selain manusia, selain malaikat, selain jin, itu semua dijadikan debu yang berterbangan. Kemudian debunya ini dilemparkan kepada wajah orang-orang kafir. Makanya di sini wujuhu yauma idzin ghabarah. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Tertutup oleh kegelapan, mereka tertutup oleh kehinaan. Ulaika humul kafaratul fajrah. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang durhaka. Kemudian lanjut kepada surat At-Takwir. At-Takwir ini kaitannya sebagaimana kami katakan kemarin, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 3333, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yal aini falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat. 3 surat ini ketika ingin melihat bagaimana keadaan real di hari kiamat. The day hari kiamat. Nah, di sini kuwirat maknanya adalah memutarbalikan. Makanya nanti ada makna memutarbalikan fakta, argumen-argumen yang diungkapkan oleh kafir Quraisy, maka di sini Allah mengembalikan argumen mereka dengan dalil daripada ayat di antaranya di surat At-Takwir ini. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari itu digulung. yakni matahari merupakan salah satu makhluk terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Diameter matahari itu 109 kali lebih besar daripada bumi. Sehingga kalau untuk menutupi matahari, ya, maka itu untuk menutupi sekelilingnya dong ya, sekelilingnya matahari itu butuh 109 kali bumi. Ya. Jarak antara matahari dengan bumi itu 150 juta kilometer. Sedangkan jarak antara bumi dengan bulan itu 334 ribu kilometer. Nah, jadi sangat besar sekali. Nanti di hari kiamat, matahari dan bulan itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Seperti dua ekor banteng yang dimasuki yang jatuh dari atas langit. Mengapa demikian? Supaya menjadikan orang-orang yang dahulunya menjadi penyembah daripada matahari ini menyaksikan, nih, berhala-berhala dan sesembahan yang mereka dulu sembah selain Allah Subhanahu wa taala dihinakan di sini, kira-kira seperti itu. Ya. Makanya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka bersama sesembahannya. Ya, makanya Lata, Uzza, Manat, Suwa', Yaghus, itu semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa idzan nujumu kadarat, bintang-bintang akan berjatuhan. Wa idzal jibalu sayyarat, kemudian gunung-gunung akan
dihancurkan. Yakni gunung-gunung nanti akan dicopot dari pasaknya, kemudian dilemparkan ke atas angin sehingga manusia akan melihat bahwa gunung-gunung sudah tidak berdaya lagi. Wa idzal isyaru uttilat. Apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Jadi di antara harta kekayaan orang Arab, mereka itu senang ketika melihat untanya sedang bunting. Ketika untanya sudah 9 bulan, 10 bulan, mereka itu merawat untanya dengan penuh kasih sayang. Betul-betul diperhatikan. Tidak seperti unta-unta sebelum hamil dia. Apalagi kalau sudah ingin melahirkan. Diperhatikan banget. Nah, pada hari kiamat, unta-unta yang sedang bunting itu saja sudah tidak lagi diperhatikan. Maksudnya seperti apa? Dahulu ada harta-harta yang mungkin kita cek terus harta kita. Kita elus terus harta kita. Apapun bentuknya dari aset-aset dunia. Nanti di hari kiamat orang sudah tidak peduli lagi. Meninggalkan harta yang selama ini ia cintai dengan sungguh kecintaannya. Wa idzan nufusu zuwijat. Ini dulu. Wa idzal wuhusyu husyrat. Pada saat itu juga binatang-binatang liar dikumpulkan. Yani pada hari kiamat setiap orang itu akan dikumpulkan bersama jenisnya masing-masing. Orang kafir dikumpulkan bersama orang kafir. Orang muslim bersama orang muslim. Orang bertakwa bersama bertakwa. Orang yang masuk pertama kali Islam dikumpulkan bersama orang yang masuk pertama kali Islam. Begitu pula hewan-hewan. Kuda bersama kuda, kambing bersama kambing. Semuanya dikumpulkan bersama sejenisnya. Wuhusyu husyrat. Wa idzal biharu sujjarat. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa ketika itu laut akan diluapkan. Sujjarat maknanya adalah, di antara makna sujud adalah uqidat, yaitu dibakar dengan api. Yani kata para ulama, apabila air laut itu memiliki unsur H2O, maka unsur 2O itu akan diangkat oleh Allah sehingga dia dapat membakar air tersebut, ya. Dengan izin Allah. Mungkin kalau sekarang kita nggak kebayang seperti apa, tapi dengan izin Allah bisa kebakar nanti air laut. Jadi tahapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu membuat air laut menjadi menguap, kemudian nanti bluber, ya, kemudian dibakar, kemudian mengering, ya, sampai tidak ada satu tetes sedikit pun. Ya, itu diantara kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya laut itu dibuat Allah kan terpisah kan. Huwa alladhi marajal bahr, huwa alladhi ja'alal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza minhun ujaj. Yang satu ada unsur garam, yang satu enggak ada, maka terpisah. Nanti kedua unsur tersebut bercampur. Sudah tidak lagi terpisah. Seperti di Selat Gibraltar, ya. Selat antara Maroko dengan Spanyol. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala kata wa idzan nufusu zuwijat. Nanti manusia akan dikumpulkan bersama pasangannya masing-masing. Ya, tadi ya, orang bertakwa bersama orang bertakwa, orang kafir bersama orang kafir. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan orang-orang dahulu yang mereka anak perempuan yang mereka dikuburkan hidup-hidup, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat? Dengan dosa apa mereka dibunuh? Ya. Jadi di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka senang membunuh anak perempuannya karena dianggap sebagai aib. Ceritanya dahulu sebagaimana diceritakan oleh para ahli sejarah bahwa orang-orang jahiliyah terdahulu mereka itu ada dua kabilah besar, kemudian mereka saling perang, yang mana anak-anak perempuannya itu dijadikan tawanan. Nah, anak-anak kepala kabilahnya dijadikan tawanan. Yang mana ketika itu mereka ingin menebus anak-anak kabilah ini nih. Ingin menebus, tapi ternyata anak-anak perempuan ini justru malah nggak mau ditebus. Keburu kepincut dengan salah satu prajurit dari kabilah musuhnya. Ya. Akhirnya ini dijadikan sebagai aib, sehingga mereka berjanji setiap kali lahir anak perempuan, maka mereka akan bunuh. Kalau anak perempuan sudah besar, maka anak perempuannya diajak jalan-jalan, keluar, kemudian di tengah jalan dibunuh, masukin ke dalam sumur. Ya. Itu kebiasaan Arab jahiliyah. Wa idza suhufu nusyrat. Kemudian Allah katakan di sini, dan apabila lembaran catatan amal dibuka lebar-lebar. Jadi ketika manusia meninggal dunia, maka lembaran catatan amal ditutup dulu. Ditutup. Baru ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang, maka dibuka kembali buku catatan amalnya, ya. Kemudian Allah sini katakan wa idzas samaa'u kusyitat. Nanti langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melipatnya mungkin belum terbayang gimana seperti kita, ya. Wa idzal jahimu su'irat, dan neraka akan dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan juga surga didekatkan, ya. Artinya seandainya jarak surga itu miliaran kilometer dari bumi seandainya, maka seorang yang beriman pun
itu akan merasa dekat surga itu di dalam hatinya atau di pelupuk matanya. Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Kalau sekarang kita lupa dosa kita kepada manusia lain. Kita lupa dosa kita. Bahkan orang mungkin lupa apa dosa yang ia lakukan di pagi hari tadi. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun mungkin lupa kita. Nggak ingat dosa kita. Kita lupa dosa kita terhadap diri kita, lupa dosa kita terhadap dosa orang lain. Nanti akan Allah buat ingat seketika. Ketika kita bangkit, langsung Allah ingat. Semua memori masuk ke dalam otak kita. Dan Allah tidak akan pernah lupa terhadap kezaliman hambanya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tidak akan pernah lupa. Kemudian di sini Allah katakan, fala uqsimu bil khunnas. Kemudian Allah di sini banyak bersumpah ya, dalam ayat 15. Bersumpah dengan bintang-bintang, al jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam, wal laili idza as'as, yang mana demi malam yang terlarut, was subh idza tanaffas. Allah di sini juga bersumpah dengan waktu subuh apabila fajar menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim. Di sini Allah mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah perkataan yang benar, yang mana perkataan ini dibawa oleh malaikat Jibril, Rasul Karim, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang mana kekuatannya sangat luar biasa. Jadi di antara kekuatan malaikat Jibril adalah dengan sayapnya itu mampu menghancurkan kaum Nabi Lut dan kaum Nabi Tsamud dengan sayapnya dalam satu kepakan sehingga mereka langsung binasa seketika. Kemudian di sini Allah katakan muta'in thamma amin, yang mana dia taat dan juga dipercaya. Nah, barulah sini Allah katakan wa ma sahibukum bimajnun. Wahai orang-orang kafir Quraisy, nih sahabatmu Muhammad itu bukanlah orang yang gila. Mengapa Allah di sini katakan pakai redaksi sahabatmu? Mengapa? Karena ini Muhammad bukan orang baru. Muhammad itu telah hidup bersama kalian 40 tahun. Dia enggak suddenly ujuk-ujuk tiba-tiba mengatakan nih kalian beriman. Enggak, dia orang yang benar. Sampai kalian mengatakan nih, diberi gelar orang ini dengan sebutan As-Sadiq Al-Amin. Gelar yang sangat tinggi. Kalian tahu bagaimana ceritanya dahulu kecilnya. Kalian tahu bagaimana dia adalah keturunan yang mulia. Dari keturunan Abdul Muthalib. Dari anak yang paling dicintainya itu Abdullah. Bagaimana akhlaknya. Kalian tahu. Di depan mata kalian nih orang sudah hidup 40 tahun bersama kalian. Tapi mengapa ketika dia berkata tentang keimanan, kalian justru malah kafir. Kira-kira begitu. Ya. Jadi sini Allah katakan, wa ma sahibukum. Kalian tahu kehidupan mereka, kehidupan Muhammad seperti apa. Kok bisa nggak beriman? 40 tahun sudah bersamanya. Dia menikahi Khadijah yang mana perempuan paling tinggi kastanya di Quraisy. Kalian tahu? Gitu kira-kira. Ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maka Nabi Muhammad pun pernah melihat Jibril dalam bentuk yang nyata. Yakni Jibril memiliki 600 sayap yang mana sayap tersebut menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi Muhammad juga tidak pelit ketika mengabarkan tentang informasi-informasi gaib. Di antaranya hari kiamat, surga neraka dan sebagainya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Perkataan Quran ini bukan dari perkataan syaitan sebagaimana dipersangkakan oleh kalian, karena dia ini bukan penyihir. Dia bukan penyihir, dia rasul yang perkataannya ini murni adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Kemudian Allah katakan, "Fa aina tadhhabun?" Nah, mau kemana kalian pergi? Maksudnya gimana? Kalian mau ngambil perkataan siapa lagi kalau bukan perkataan ini? Ini sudah perkataan mutlak, the ultimate. Kalau bukan pakai perkataan ini, mau pakai perkataan siapa lagi kalian ingin hidup? Kira-kira seperti itu. In huwa illa dzikrul alamin. Kemudian Allah katakan di sini, tidaklah Al-Quran itu datang kecuali untuk peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa saja yang menghendaki untuk jalan hidup yang lurus. The guidance of life. Bimbing bagi kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak bisa berkehendak kecuali ada kehendak Allah di atasnya. Ini adalah akidah Ahlussunnah yang membedakan antara Al-Qadariyah dan Jabariyah. Yang mana Al-Qadariyah itu mengatakan bahwa manusia itu berhak untuk berkehendak apapun terlepas daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Jabariyah mengatakan bahwa manusia tidak mampu berkehendak, kehendaknya murni mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia tidak diberikan pilihan apapun. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kita manusia bisa berkehendak, tapi kehendak kita dibatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai sini, kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, pas 30 menit. Enggak ada? Tetap ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada snack? Ada. Ya, silakan. Ya, Pak, snacknya.